Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Balik lagi kita Markombur hari ini, kita bercerita. Kali ini mungkin di bulan Februari ini ada sesuatu yang terjadi ya. Saya Putra Andika Siagian, selaku host di sini, didampingi oleh rekan saya yang berada di sana. Silakan. Ya, oke, dan saya Ziva Zahranis yang hari ini bersama dengan Bang Putra di mana kita bukan di Markombur. Iya, Nah, betul. tadi Bang Putra bilang ada di Februari ini ada yang menarik ya. Iya. Artinya menjadi perhatian khusus dan menjadi perhatian untuk kita bersama bahwa memang ini permasalahan yang kayaknya setiap tahun itu selalu ada gitu. Yes. Bahkan bukan setiap tahun lagi, mungkin setiap harinya tuh terjadi, mungkin ya. Mungkin, Tapi mudah-mudahan ya jangan sampai ini selalu terjadi ya Iya, Bang Putra iya. pastinya. Dan hal ini menjadi perhatian karena yang namanya perundungan atau yang biasa kita kenal dengan bullying ini adalah fenomena yang sangat sering sekali terjadi. Bahkan hal yang miris adalah terjadinya ada di lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah yang Betul. harusnya di mana institusi pendidikan adalah tempat untuk kita belajar membentuk karakter dan menjadi pribadi yang pastinya cerdas dan juga ya Profesional mumpuni lah dan ya, juga yang mumpuni. benar sekali Bang Putra. Nah ini yang harusnya kita sayangkan sekali. Tapi dengan hal ini kita ingin juga tahu bagaimana sih sebenarnya untuk menumpaskan, untuk menghindarkan dan pastinya untuk tidak ada lagi kita dengar kata-kata bullying atau perundungan. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita sudah hadirkan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bang Putra, ada siapa? Silahkan. Nah, di samping abang ini ada bapak kita, orang tua kita, profesor kita, ahlinya langsung ini, ya Profesor Dr. Khairul Ansari MPD, selaku Ketua BAN PDM ya. Apa kabar Profesor? Alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah. Pak Masya Putra, Allah. Siagian. Ya nanti bagi ilmunya ya Prof ya. Sama-sama. Jangan sampai nanti terjadi lagi nih hal-hal yang seperti ini ya. Kemudian di sebelah Zizi ada siapa? Baik, di sini ada praktisi psikologi pendidikan Sumut, ada Ibu Teti Buharbi, SPSI MPD. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, sudah siap pastinya dengan cercaan. Oh, kok cercaan ya? Enggak dong, ini kan Pertiwiin. Pertanyaan. kita bakal bertanya banyak ini kepada Ibu dan juga Prof yang nantinya akan sharing juga bagaimana untuk memberikan solusi ya pastinya untuk terhadap persoalan ini. Dan Baik. tentunya kami juga mengundang pemirsa di rumah untuk bisa bergabung dengan kami di 081161000386, 081161000386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Tapi sambil kita menunggu mungkin kayaknya ini time untuk kita ya Bang Putra ya. Kita duluan yang bertanya terkait dengan hal silakan. ini. Bang Putra ada pertanyaan apa nih kira-kira? Nah, kan bulan Februari ini kemarin ada yang viral ya pemirsa ya. Sepertinya karena anak artis, ya kan? Nah, karena anak artis ya Prof ya, Bu Teti ya. Jadi heboh nih. Nah, di Jakarta mungkin terjadi perundungan, pemukulan dan lain-lain menyebabkan mungkin cedera dan masih banyak lagi sebenarnya kasus yang lain. Nah, mungkin kita awalilah pertanyaan kepada profesor kita dulu ya kan, yang sudah malang melintang lah di dunia pendidikan, namanya guru besar. Nampak pemirsa pun udah jelas guru besar, Prof itu kan. Nah, Prof, kenapalah kasus seperti ini terjadi lagi dan terjadi lagi? Silakan Prof. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa yang berada di wilayah Sumatera Utara. Nah, khususnya wawancara hari ini Pak Putra Siagian dan Isi, Prof. Isi ya. Nah, dan sejawat Ibu praktisi ya, Bu Teti serta seluruh audiens ya yang berhadir di ruang auditorium TVRI Sumatera Utara. Baik, nah tadi sudah disampaikan ya, nah tentang perundungan nih. Istilahnya dalam bahasa Indonesia sekarang kata rundung ya, menggantikan bullying. Nah, jadi kita mau melihat konsep apa tadi perundungan ini memang agak sulit dia katakanlah misalnya sama juga dengan aktivitas-aktivitas yang lain ya, yang sifatnya negatif itu tidak akan pernah hilang, ya kan? Nah saya berpikir begitu aja. Jadi konsep kita dijadikan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada dua kutub tuh, ya, orang baik orang buruk, ya kan? Nah matahari ada bulan, ya kan?
karena dikatakannya kau kujadikan semua berjenis-jenis. Jadi berpasang-pasangan gitu. Jadi bukan hanya pria wanita ya, tapi juga yang sifatnya aktivitas seperti itu juga. Nah, malam siang juga tadi kan baik buruk ya. Nah, jadi yang penting bagi kita adalah mencoba menghentikan gitu ya. Nah, dia tidak pernah hilang ya, tetapi kita berusaha menghentikan perundungan ini ya. Nah, apalagi tadi disampaikan bahwasannya terjadi di dunia pendidikan ya, Iya, betul. tempat mendidik ya kan. Nah, calon-calon pemimpin bangsa gitu ya. Nah, tetapi kita melihat bukan berarti di dunia yang lain tidak ada gitu ya. Artinya bidang-bidang lain maksudnya. Cuma karena kadang-kadang karena kita mendidik, di situ pula lah terjadi kasus tersebut, maka itu orang akan menjadi lebih sangat perhatian gitu. Apalagi nanti kalau berkaitan misalnya yang tadi tentang anak seorang ya kan presenter ya kan. Yes. Nah, yang kalau tidak salah dari histori baru saja dia diwawancarai tentang itu pada bulan Januari. Iya. Tentang tema ini gitu. Bagaimana dia mengungkapkan ketidaksukaan dia terhadap itu ya kan. Ketidaksetujuan dia, Ketidaksetujuan dan kita harus perangi gitu. Tiba-tiba itulah dapat ujian pula. Sang anak tercinta pula yang salah seorang pelakunya gitu. Nah, di antara yang lain juga ada juga karena di situ rata-rata memang anak-anak orang terhormat ya. Nah, ada salah seorang juga anak seorang dosen UI. Ya, ada juga salah seorang anggota dewan. Gitu. Dewan ya. Jadi tidak boleh saya sebutkan lah. Nah, cari informasi masing-masing dapat dilakukan gitu. Jadi intinya tadi perundungan ya, kata perundungan ini. Karena rundung tadi kalau kita selama ini tahu kata rundung dirundung duka. Iya, nah, dirundung. tentu yang sedih ya kan gitu seperti Dilanda, tadi. Iya, dilanda duka. duka. Nah, jadi intinya tadi tindakan ya, perundungan itu tindakan ya kan tidak menyenangkan. Bisa juga dia membahayakan ya kan. Juga kalau dia sifatnya langsung melukai. Nah, jadi terhadap orang lain ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan jenis-jenis perundungan ini bisa banyak. Ada sifatnya perundungan fisik. Nah, fisik tadi itulah. Dia melakukan tindakan fisik ya. Nah, itulah yang terjadi kemarin. Sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi saya perlu tambahkan, tepat pada tanggal 22 Februari kemarin. Nah, kebetulan saya berada di Yogyakarta pada tanggal 24-nya. Nah, saya membaca juga di sana terjadi juga sebuah SMP negeri di Gunung Kidul. Oke. Nah, ini terhadap anak difabilitas, siswa SMP, Disabilitas. difabel. Difabel. Nah, sedih juga membacanya itu ya. Nah, karena apa? Dia sudah difabel wajar, lalu diejek. Nah, ini tadi ya. Jadi perundungan sifatnya verbal. Ya kan? Verbal ini dengan kata-kata, kalimat. Ya, dia maklum seperti yang di sana ya saya tuh, dia ini tidak punya tangan. Nah, jadi dia hilang ini ya mungkin dia digelar puntung gitu. Nah, ini dia tadi dari bahasa ejekan, hinaan, olokan, celaan, ya kan? Nah, lengkaplah di situ semua yang seperti itu, itulah diungkapkan tadi. Nah, ini sudah perundungan. Nah, orang tuanya tahu, sabar nak. Nah, tetapi dia tak tahan lagi, akhirnya dia berontak gitu. Dan dia kalah lah. Nah, akhirnya sekarang jarinya itu hampir mau putus, maka dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau yang tadi, yang kasus di Binus tadi, ya juga ke rumah sakit ya kan. Nah, karena sudah melukai fisik. Baik, Prof. Ini kita ke Bu Teti dulu. Tadi kan mengenai tanggapan untuk lembaganya. Kalau ke Bu Teti, kita bahas masalah perilaku. Iya, ya kan. Bagaimana sebenarnya gambaran dari perilaku atau pelaku perundung ini, Bu? Kemudian tanda-tandanya apa? Pasti adalah gejala-gejala awal mereka mau melakukan itu, dan bagaimana langkah kita mungkin untuk mendukung korban yang dirundung tadi. Untuk bisa speak up ya pastinya. Bisa naik lagi gitulah. Mungkin silakan, Bu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi sudah disampaikan Pak Prof. Khairil tentang apa itu dari makna perundungan. Sekarang ini kita kembali, ini masih di Februari. Kalau kita masih agak flashback tahun yang lalu, itu kita masih kita ingat kasusnya Mario Dendi. Yes. Ya,
itu juga terjadi di Februari. Nah, kita memang setiap Seperti lagu Glenn Fredly ya. saat ya Januari. Februari. Namun Bukan Februari. itu bukan sesuatu yang artinya itu karena karena terjadi Di Februari bukan ya. ya case-nya itu anak yang mungkin tokoh atau ada tokoh Public publik, figure ya. ada yang memang terjadi karena memang case-nya itu sampai korban masuk ke rumah sakit seperti itu. Sebenarnya seperti yang disampaikan Bang Putra tadi, gimana ini mendeteksi awal ya. Sebenarnya kasus perundungan ini mungkin setiap sekolah itu ada indikasinya. Setiap sekolah, kenapa? Karena usia anak itu kan usia tumbuh kembangnya, dia berusaha ingin jati diri dia. Menemukan. Ya, dia jati diri, dan ada yang tipe introvert, ada yang ekstrovert, yang memang dia bisa mengeksplor dirinya. Saya ingin berteman dengan si A misalnya, tapi ada juga yang saya mungkin dia introvert pendiam, akhirnya dia menyendiri. Memang tipenya seperti itu. Namun perundungan ini juga bisa kita deteksi awal kalau terjadi perubahan perilaku. Anak yang periang tiba-tiba jadi pendiam dengan tipe yang berbeda seperti itu, tapi tiba-tiba terjadi perubahan perilaku atau dia tidak mau sekolah. Itu deteksi awalnya, Bu. Iya, orang tua juga harus merespon itu. Jadi jangan sampai terjadi yang sampai harus korban dibawa ke rumah sakit baru ada action gitu. Tapi gejala-gejala itu bisa sebenarnya orang tua mengamatinya dengan melihat gejala perubahan perilaku si anak. Jadi biasanya ini anak suka ikut kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan, tiba-tiba dia seperti ingin menghindar, seperti ingin menyendiri seperti itu. Bahkan mungkin dia kurang nafsu makan, yang biasanya periang tiba-tiba jadi anak yang cenderung tertutup. Nah, kalau sudah terjadi gejala seperti itu, orang tua harus lebih respon ngelihat anak seperti ini. Nah, artinya ditanya, berkomunikasi. Komunikasi itu diawali dari rumah. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang melihat gejala perubahan perilaku yang tiba-tiba berubah, itu dari rumah. Jadi mendeteksi dari rumah. Kalau dari sekolah, sepertinya sekarang pihak sekolah sudah mulai melakukan kolaborasi. Mungkin ya Prof ya, ada beberapa sekolah juga sudah ada hingga ada tim biasanya, ada satgas gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi bully ini atau perundungan ini. Karena sampai ada sekolah juga yang sampai dia periksa itu kalau masih di sekitar sekolah. Jadi misalnya sampai di kantin atau di tempat-tempat yang area-area kumpul-kumpul siswa. Karena terjadi perundungan ini biasanya itu ada pertemanan yang satu frekuensi. Artinya itu menurut versinya anak-anak kita. Satu visi dan misi gitu lah ya kan. Satu geng gitu ya. Satu geng. Tapi semuanya ini mereka itu kan dalam proses pencarian identitasnya. Namun dalam proses identitas itu ada anak yang dalam menemukannya itu mungkin prosesnya yang kurang baik. Mungkin kurang baik artinya ada nih seperti kasusnya anaknya selebritis itu kan anak ini juga mungkin kalau secara personal dia nggak akan bisa terjadi perundungan kalau dia tidak geng-gengan. Ini kan perilaku yang karena adanya geng, mereka adanya kelompok gitu ya, sampai seperti itu terjadi perundungan. Jadi yang harus kita waspadai korban dan juga pelaku. Pelaku mungkin saja pelaku juga ada indikasi mungkin pernah menjadi korban perundungan. Nah ini yang memang harus kita deteksi dini sejak awal, jangan sampai terjadi dulu, tapi prevensi dan kita lebih bentuknya lebih mempromosikan atau sosialisasikan stop bullying. Stop bullying. Sebelum Sisi nanya, Abang tambahkan lagi. Apa tuh Bang? Gini, Bu, ada nggak maksudnya pengaruhnya gitu? Mungkin dulu orang tuanya itu diperlakukan kasar gitu kan, diperlakukan. Mungkin kalau Ibu pernah mendengar cerita film yang heboh waktu itu Ari Anggara 1984 ya Prof ya. Nah, kemungkinankah orang tua yang dihadapkan dengan situasi seperti itu dia akan memiliki anak
diteruskannya ini ke anaknya, lalu anaknya ya meneruskan juga ke keturunan-keturunan berikutnya. Akhirnya jadi habit dan Iya, budaya jadi ya. habit itu gimana tuh Bu kira-kira menanggapinya? Kita kalau indikasi kemungkinan bisa saja terjadi. Jadi mungkin ada trauma Ya, betul. yang tidak selesai atau mungkin kemungkinan. Tapi ada juga memang yang perilaku anak itu dia kan sekarang mencontoh juga banyak. Dia Ya. bisa mencontoh dari film-film, dari game. Jadi gadget itu banyak membuat pembelajaran yang buat anak bisa dengan imajinasinya. Jadi dia ingin menguji cobakan, dia ingin dianggap pemimpin di timnya. Nah, karena dia sudah punya satu teman yang satu frekuensi dengan misalnya anak-anak yang tidak didengar oleh orang tuanya. Jadi banyak anak yang dia mau bercerita tentang sekolahnya atau tentang temannya pada saat dia ingin bicara dengan orang tua, mungkin orang tuanya sedang ya dengan dengan bisnisnya, gadgetnya, ya. dengan aktivitasnya hingga anak akhirnya bicaranya di luar. Nah, itulah dia menemukan teman sefrekuensi tadi. Nah, dengan kondisi mungkin nggak indikasi, kemungkinan itu bisa saja, tapi bisa juga anak juga belajar dari lingkungannya. Jadi kalau orang tua yang terbiasa dengan kata-kata kasar mungkin, nah anak kan meniru, nah itu lebih cepat dia belajarnya dan juga lingkungannya mungkin dia juga dapat lingkungan yang satu frekuensi dengan bahasa-bahasa itu. Jadi kalau untuk orang tua tadi, tapi kita tidak bisa menjudge setiap orang anak yang begitu berarti orang tuanya seperti itu. Ya, belum tentu. Seperti itu Pak. Iya. Jadi harus memang terjadi, misalnya sudah terjadi korban. Nah orang tua kan juga diminta penjelasannya seperti selebritis yang ikut anaknya kan dia dijadikan saksi, dijadikan orang tua lah diminta yang keterangan. ya, Ternyata kan seperti tadi Prof juga sampaikan dia sebelumnya ada komunikasi ya. Nah itu saya melihat bahasa dia komunikasi aja kayaknya memang ada keluar bahasa yang agak sedikit agak kasar bahasanya. Tapi walaupun dia bilangnya itu di depan kamera, tapi itu refleks. Saya melihat ada indikasi mungkin kemungkinan saja mungkin kan dia terbiasa dengan bahasa-bahasa yang itu ya terbiasa. Jadi terbiasa dengan tutur kata. mungkin saja ya anak kan? menganggapnya oh itu kan hal yang biasa gitu. Apalagi anak sekarang, saya rasa anak sekarang pintar-pintar dan kritis-kritis. Jadi kita harus mewaspadai, dampingi mereka karena dia bisa jadi korban, tapi dia juga mungkin pelaku yang pernah dapat case yang sama dengan, walaupun tidak seperti Prof tadi bilang ada verbal, ada secara fisik dan juga sosial. Jadi ada bully atau perundungan secara sosial. Nah itu yang efeknya itu akan panjang. Makanya saya pernah ada case yang sharing ke kita, ada yang cerita padahal sudah dewasa, dia sampaikan, Bu, sampai sekarang saya tidak melupakan apa yang terjadi pada saat dia bully itu terjadi di SD. Waduh. Padahal dia sudah sekarang di profesional Sudah gitu. profesional, sudah bekerja. Seperti itu. Baik, Jadi kita tahan itulah dulu. sakitnya perundungan. Iya, kita tahan dulu Bu, Zizi tahan dulu ya kan, karena kita mau dengarkan Bang Fahmi nih ya kan, udah nggak tahan lagi nih mau nyanyi nampaknya ya. Silakan Bang Fahmi, follow band. Baik pemirsa, kembali lagi Markompur segmen 2. Kali ini kita akan berikan kesempatan ya Zi. Iya, betul, Bang untuk Putra. para penonton kita yang sudah hadir di sini. Ya mungkin ada yang ingin bertanya dengan dua narasumber hebat kami hari ini. Ada Prof dan kemudian ada Bu Teti juga ya. Iya. Mungkin dari pihak penonton silakan audiens siapa yang ingin bertanya silakan berdiri mungkin. Boleh berdiri, silakan Ibu. Silakan berdiri. Terima kasih. Izin Prof. Saya Nirahayu dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ingin bertanya, memang sangat besar pengaruh dari dampak perundungan ini bagi perkembangan mental anak begitu ya. Jadi kira-kira banyak sekali usaha yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi masalah perundungan ini. Tapi masih banyak kendala yang ditemukan begitu. Jadi kira-kira Prof apa penanganannya untuk mengurangi kendala-kendala dalam penanganan masalah perundungan ini? Terima kasih. Kita ke Prof pertanyaannya. Iya. Baik.
Terima kasih, Silakan, Prof. terima kasih Bu. Baik, terima Mungkin kasih langsung Bu Eni. Iya, silakan dijawab Prof. saja, Prof. Iya, baik. Terima kasih Bu Eni, dosen dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU ya. Nah, jadi tadi sudah saya katakan memang untuk apa tadi kita mengurangi seminimal mungkin. Ya nggak bisa terus nggak bisa. hapus ya. Kalau hapus tidak pernah ada, Pak. Jadi sama kemiskinan juga. Kemiskinan tidak bisa hapus, tapi kita tetap mengurangi. Nah, jadi antisipasi Kemendikbud itu dari dahulu sudah ada gitu, bukan hanya ini saja. Kemudian kemarin Permendikbud 46 tahun 2023 dalam episode mengajar Merdeka Belajar 25, nah ini sudah ditata lagi, lebih lagi penataan tadi. Nah, tetapi Indonesia ini kalau untuk konseptor itu raja di dunia, Pak. Wih, konsep ya. Konseptor. Yang paling sulit itu kata saya merujuk Pak JK itu kata implementasi. Nah, implementasi. Pelaksanaannya tadi, wujud pelaksanaan ini apa? Ini yang sungguh yang kadang-kadang kurang kuat gitu, Indonesia ini. Nah, kita lihat bukan hanya bidang ini, bidang yang lain ya. Jadi artinya apa? Memang tatanan itu sudah bagus. Di sana penanganan tadi dibuat. Mengapa kemarin ini harus diwujudkan? Karena ada data ya, hasil asesmen nasional itu ya, hampir 36,3% potensi perundungan itu terjadi ya. Nah, di lembaga pendidikan 36,31%. Itulah yang membuat latar belakang dicoba lagi dibuat konsep untuk apa menata tadi. Nah, supaya dia lebih komprehensif. Nah, apa yang dikatakan Ibu tadi, kita harus bergandeng tangan ya antara pendidikan keluarga ya kan, pendidikan itu namanya informal, pendidikan yang formalnya, dan pendidikan di masyarakat. 3 tiang pendidikan ini seperti kata Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ini yang tak nyambung. Tapi seperti kata Ibu tadi, kita ajarkan baik-baik di rumah ya kan. Nah, lihat yang pendidikan yang di masyarakat. Kita lihat contoh tadi. Nah, dari gawai tadi, dari sarana dia televisi ya kan, KPI juga penayangan film-film kekerasan ya kan. Dan itu tadi yang sifatnya di masyarakat. Nah, pendidikan formal kita juga terapkan kuat. Nah, tetapi yang non formal tadi juga tidak mengiringi. Nah, oleh sebab itu bersinergi ketiga ini tadi harus kuat. Di pendidikan keluarga, mari kita sama-sama menyiapkan ya kan anak-anak kita. Bagi mungkin yang audiens tadi yang sudah ada anak, dan didik dari kecil ya agar dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu. Harga diri yang tinggi. Nah, supaya dia juga pemberani gitu. Jadi jangan generasi yang lemah. Nah, kita tidak ingin meninggalkan generasi lemah di masa mendatang ya kan. Nah, itu akan itu ada hadisnya. Jadi oleh sebab itu kita lakukan. Nah, iringilah pendidikan formal. Formal tadi sudah bagus tadi kan. Didirikan di penangan sekolah ya. Nah, saya kaitkan karena saya saat ini memimpin akreditasi PAUD ya kan. Kemudian DASMEN ya. Nah, dasar dan menengah. Instrumen akreditasi Pak, ISP 2020 di mana butir mutu lulusan ya, ada indikator tadi. Ya kan? Di situ terdapat siswa ya kan harus dapat melaporkan ya kan, bahkan juga menangani sampai di situ. Nah, kalau dia tadi di sana 4 ya kan. Nah, kalau nanti terjadi di sekolah tadi, itu yang saya katakan seperti gunung es. Itu metafora kita hari ini, artinya di permukaan gitu kita lihat ya kan, 20% tenang air laut. Di bawah tadi itu 80%. Nah, jadi semua tadi dalam teori pendidikan tadi ada alam sadar, alam bawah sadar. Jadi yang tadi alam bawah sadar itu yang 80 tadi kalau teori pendidikan. Nah, jadi yang seperti itu kita coba, asesor kita latih, coba gali di sana. Nah, gali dari 4 aspek tadi, dari komite sekolah, masyarakat, ya kan, dari sekolah biasanya menyembunyikan. Tapi bisa didapatkan itu tadi. Nah, itu akan mengurangi nilai dari sekolah tersebut. Nah, bisa berhubungan dengan karena dia butir kekhususan. Butir kekhususan. Kita bisa, kalau sana B dia kemarin kita rendahkan C. Ya kan? Bisa kita beri nilai C dia. Nah, supaya dia memperbaiki diri. Nah, ini dari sini tadi kan, sebelum ada Permendikbud ini pun ada Permendikbud yang lain lagi sebelumnya yang kita acu. Nah, yang ini sekarang dia lebih komprehensif. Dibentuk satuan tugas. Nah, satuan tugas ya kan,
Nah, menangani tadi korban kekerasan. Nah, yang sudah terjadi tadi, bagaimana kita lakukan ya pada anak tadi. Kadang-kadang ini persoalan karena kalau dia yang dikenakan KUHP, dia kan masih di bawah umur. Yes, benar. Nah, makanya kita cari tadi dia ke konseling. Nah, dia tadi dibawa ke konseling kan, didampingi kan. Jadi harus juga ada semacam rehabilitasi khusus. Tak bisa dia dimasukkan ke LP-LP yang dewasa kan. Ya, betul. Nah, tapi kalau dia udah tingkat di atas umur, sudah diatur semua. Kitab Undang Hukum Pidananya ada. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 sudah diperbarui tadi. Bahkan dia melakukan tadi ada yang namanya 2 tahun 9 bulan. Nah, itu. Tapi itu untuk yang itu tadi. Dewasa. Kalau untuk yang tadi dia tidak dibolehkan. Jadi dia didampingi oleh konseling, dia bantu menyembuhkan itu tadi. Takut tadi nanti berulang. Nah, jadi artinya tadi kan ditanya ya kan, bagaimana ini langkah-langkah dini tadi ya. Nah, jadi seorang guru juga sekarang kan dia mengelola tuh hanya boleh dalam kelas itu berapa? Antara 30 34 ya. Nah, tidak lagi seperti zaman saya dulu kan 40 50 gitu. 45, ya. Nah, juga di S1 juga sekarang di sarjana juga Sudah ada. disetarakan juga. Ada aja sama. Nah, tidak terlalu banyak lagi, tak boleh 40. Kalau di negeri tak boleh lagi. Jadi seorang apalagi ada guru ya. Nah, guru kelas itu yang nomor 1 kan dia selalu bersama. Ya. Harus memperhatikan itu kondisi-kondisi yang kata Ibu Ibu Teti tadi kan. Kok aneh anak saya nih. Ya, jangan dibiarkan gitu. Kok berubah ada sesuatu gitu. Itu caranya diungkap gitu. Karena kalau dia didiamkan teruslah dia. Seperti tadi kan. Nah, dia akan menjadi perundung pula yang kita khawatirkan tadi. Akan ada balas dendam. Jadi sama juga kalau misalnya saya melihat tadi, mengapa di tahun-tahun ajaran baru itu kan ada ospek. Kan lama-lama kan udah dibuat, tidak ada lagi yang sifatnya fisik. Orientasi siswa. Siswa tadi kan, juga yang di perguruan tinggi kan, STPDN dulu kan. Betul. Sampai apa tadi kan tidak ada lagi. Nah, itu cara-cara kita menghindari tadi gitu. Tapi tetap ada juga kadang-kadang yang di luar dia. Aku senior nih. Itu Di tadi. atas masih tinggi ya. Jadi memang dia seperti yang cerita yang apa ini, seorang yang kena di binus ini, seorang anggota geng baru. Ini dimainkan orang tuh. Jadi ada geng-geng tadi kan, dia harus macam seperti tadi, dia harus masuk kemari, harus dirasakannya. Gitu. Jadi sama, cerita saya pada orang pernah kena penjara, LP. Di situ yang misalnya kriminal, itu dia masuk, dimainkan mereka dulu. Tahan nggak nih, pukul. Itu terjadi, kadang-kadang dibiarkan juga. Nah, itulah namanya kawasan rimba tadi kan, siapa yang kuat dia menjadi apa tadi. Itu terjadi gitu. Jadi dia ini tadi di dalam geng-geng tadi seperti itu. Nah, berbeda dengan difabilitas tadi kan, itu memang sangat rentan ya, karena dia berada di sekolah normal. Iya. Jadi itu tadi bahayanya. Jadi kan harusnya dia di sana gitu kan, khusus. Nah, akibatnya itu tadi. Jadi ruang-ruang celah-celah ini yang harus dijaga tadi ya. Jaga ya. Ini tadi. Jadi itulah kita coba kembali ajaran Bapak pendidikan kita tadi, sinergikan yang 3 itu, tiang itu. Ketika tiang itu goyah satu, sudahlah. Nah, akan mempengaruhi yang ini tadi gitu. Nah, ini artinya pekerjaan besar ya. Artinya kepada juga pelaku-pelaku pendidikan kita ya kan, supaya betul-betul lah kita menata ini tadi ya. Nah, siapapun Menteri Pendidikan ke depan ya kan, ya usulan-usulan ini harus diselaraskan gitu. Nah, pemangku kepentingan ya itu tadi udah disusun konsep, tapi itu tadi berjalan apa pada posisi berjalannya sedang baru-baru keluar nih 2 3 kan, nanti ya hilang. Ada perubahan lagi setiap tahunnya ya Prof ya. Begitu Pak yang kita khawatirkan gitu. Baik, terima kasih Prof. kasih. Dan tadi kalau kita berbicara bahwa banyak sekali yang terjadi di institusi pendidikan, dan juga kita tidak bisa memungkiri bahwa mungkin ada indikasi tadi ya Bu Teti ya, terkait dengan mungkin ada riwayat dari si pelaku yang menjadi korban awalnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk mengenali nih psikologis baik dari pelaku maupun korban, dan apakah ada strategi untuk penanganan hal tersebut, Ibu? Silahkan. Ya, makasih Mbak Zizi. Ya, kalau kita lihat dari sisi korban, kemudian ada sebagai pelaku. Ya. Kalau secara psikologis yang kita bisa, mungkin ini lebih prevensinya ya, supaya jangan terjadi lagi seperti ini kejadiannya. Seperti terjadi, sudah ada korban. Nah, korban sampai dia masuk rumah sakit atau rawat karena perundungannya itu sudah ada fisik yang dilukai, misalnya kan seperti cedera, ada terjadi
terluka itu bisa mungkin dengan disulut dengan rokok mungkin, atau mungkin dicekik gitu. Itu kan stylenya remaja yang beragam ya. Artinya kontak fisik. Mungkin tadi seperti yang Prof juga sampaikan, ada secara verbal yang mungkin tidak disadari itu menyakitkan gitu. Menyakitkan mungkin ejekan, kemudian olok-olokan. Nah, seperti anak dengan keterbatasan fisik, atau kita kenal anak inklusif ya, anak-anak spesial sebenarnya. Tapi oleh teman-temannya itu karena keterbatasan itu yang membuat mungkin olok-olokan. Jadi misalnya ya dengan keterbatasan tubuhnya itu gitu ya, yang karena dia berada di sekolah normal. Nah, itu yang membuat si anak itu cenderung kalau dia arahnya korban, dia tidak berani mengungkapkan. Jadi kita harus mulai dari awal tuh anak itu diajarkan untuk berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ya, dia bisa mengekspresikan baik itu di lingkungan sekolahnya. Nah, itu quality time orang tua yang selalu harusnya memberi momen. Jadi mungkin 1 jam, ada satu momen 1 jam mendiskus dengan anak, mungkin makan malam karena pagi mungkin orang tua bekerja. Jadi ada momen dia mendengar. Nah, dia lihat kalau anaknya murung, nah dia menanyakan kenapa, bagaimana sekolah misalnya, itu yang komunikasi yang bisa dilakukan di rumah. Sedangkan di lingkungan sekolah misalnya guru, seperti Pak Prof tadi sampaikan, ada gejala yang guru itu bisa melihat, karena kalau dia melihat di lingkungan kelas ada yang tadinya anak yang periang gitu ya, tiba-tiba jadi pemurung, kemudian seperti tidak ekspresinya mungkin jadi tidak seaktif yang dia mungkin suka bertanya. Nah, itu bisa dideteksi di awal. Kenapa anak ini tiba-tiba menjadi anak yang tidak seperti biasanya ya. Jadi gejala-gejala baik itu korban atau pelaku. Nah, pelaku juga kan biasanya seumuran. Nah, itu bisa terjadi dengan latar belakang yang beragam. Artinya mungkin itu karena ada satu frekuensi tadi, tapi mereka di satu frekuensi ini kan mungkin karena itu tadi mereka juga menjadi korban dari perundungan itu sendiri. Terjadinya di mana tentunya ceritanya bisa ya kalau dipertanyakan apakah dimulai dari rumah, bisa nggak perundungan terjadi dari rumah? Nah, itu yang mungkin setiap anak punya yang bisa dia sampaikan. Ya, seperti apa, mungkin kata-kata kasar tadi mungkin tidak didengar orang tua yang mungkin terlalu sibuk aktivitas sehingga dia mendapatkan sosok keteladanan atau objek lekatnya anak itu malah dari lingkungan dia, di luar dia. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa melihat gejala-gejala tadi, kemudian mengantisipasi dari sebagai sisi orang tua, sebagai sisi pendidik, itu harus peduli ya, peduli dengan situasi seperti ini. Ini jangan kita biarkan lagi. Ini harus bagaimana kita bergandeng bersama bisa menstop ini, menghentikan perundungan ini. Karena kita memang tetap harus optimis, karena perundungan ini merugikan siapa? Merugikan anak bangsa kita gitu. Kalau mereka tidak bisa mampu berekspresi, berani seperti Prof tadi sampaikan, dia harus berani. Harus juga mampu memiliki relationship, ya mampu berteman dengan siapapun, menyesuaikan diri, kemudian juga dia punya empati. Nah, kalau dia itu sudah terbiasa dengan empati, dia kalau melihat orang yang sedang mungkin suasana hatinya tidak ya bersedih, dia malah bukan mengolok-olok gitu ya, jadi berempati. Kemudian juga dia bisa punya ada namanya jadi ada sikap yang dia itu tidak ego ya, jadi tidak agresif ya, tidak agresif. Menyakiti orang itu dianggapnya itu hal yang biasa ya, seperti itu. Jadi agresif karena pada dasarnya ya kita kan punya sifat-sifat dasar gitu ya, kalau sebagai manusia. Tadi Prof juga ada alam bawah sadar gitu yang kadang-kadang karena marah, karena ego itu bawaannya, apalagi kita orang Sumatera Utara ya, kadang kan mengekspresikan itu bahasa-bahasa kita
berbeda kalau kita bicara aja. Kadang kalau orang yang dari Jawa melihatnya, oh kok kasar kali Betul. gitu ya. Padahal itu memang kemajemukan keragaman kita. ciri Jadi khas. ya ciri khas dengan spontanitas kita sebagai orang di Sumatera. Jadi kalau untuk perundungan ini, mari kita komitmen bersama untuk menghentikan perundungan ini. Ya, apakah orang yang ada di sekitarnya kita peduli, itu bisa diprevensi atau dicegah dari dini, gitu, seperti itu. Baik, mungkin sebelum ke Bang Putra kembali, Bu, sedikit pertanyaan saya, artinya harus adanya bimbingan dan membentuk karakter sejak dini. Apakah bagaimana cara kita untuk bisa, ya mungkin ada perbedaan anak-anak yang mungkin memang diam dari awalnya. Nah, ini kan agak sulit, Bu, untuk menentukan kalau memang dia adalah korban atau bukan. Nah, gimana cara kita untuk mengenali dan membentuk karakternya supaya bisa menjadi orang yang lebih berani lagi untuk speak up? Gimana Ibu? Ya, silakan. Mbak Izzy, kalau anak di setiap individu, anak itu kan punya karakter yang berbeda-beda memang. Memang ada yang dia lebih spontan ya, lebih bisa berbicara, kemampuan dia juga ada yang nervousan gitu, jadi dia perlu adaptasi dulu. Nah, bagaimana tentu anak itu kita motivasi. Ada anak yang bisa spontan dia langsung, tapi ada anak yang dia perlu pelajari itu, jadi dia perlu belajar. Yang memove dia siapa? Itu bisa dari orang tua, bisa dari guru. Makanya di sekolah itu kan ada kegiatan ekstrakurikuler yang mengekspresikan anak itu punya kemampuan apa dia, punya kemampuan yang bisa mengarah passion dia kemana, dia lebih senang di mana. Ada mungkin yang senangnya tari-tarian, pokoknya dia masuk ke dalam satu komunitas tertentu. Dukungan itu bisa dimulai dari keluarga dan didukung oleh lingkungan di pendidikan dia di mana berada. Karena kebetulan karena saya juga di bidang konseling di lingkungan sekolah, kita juga punya ada beberapa program layanan, ya, layanan bimbingan konseling namanya. Baik, ini kita mau ke segmen 2 ya kan. Ibu ini mungkin kalau kita orang Medan biasanya bilangnya gini Bu, beli es campur di Gaberta gitu ya Bang ya. Kalau nggak sur, gak usah banyak cerita. Baik, kembali lagi Markombur segmen 3 yang memang membahas ini agak ngeri-ngeri sedap kita sih ya. Betul Bang Putra. Karena isunya nasional dan berhubungan dengan harkat dan martabat hajat hidup orang banyak gitu ya. Karena terjadi di tempat yang mungkin seharusnya orang mendapatkan didikan yang baik, ya kan, penjagaan yang baik ya Prof ya. Tapi terjadi pula di tempat yang kita agung-agungkan, institusi pendidikan. Nah, satu lagi mungkin dari audiens ya, ada yang ingin bertanya, kami persilahkan, duduk silakan. saja. Ya, duduk saja, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, Prof. Saya Tati, saya hadir dari Yayasan Aksi Baik. Kebetulan kami punya rumah ramah anak dan rumah belajar, Prof, berbasis masyarakat. Nah, pengalaman saya ini bicara tentang bully ini sangat menarik karena boleh enggak kita request sebagai pegiat anak. Ternyata bicara tentang bully itu kan relasi kuasa ya Prof ya. Berarti bukan tidak menutup kemungkinan juga ada guru yang memang melakukan bully terhadap anak muridnya. Nah, melalui Prof dan Bu Teti mungkin bisa enggak guru-guru itu juga mendapatkan konseling begitu loh. Kita tahu karena ini sudah pernah kita lakukan sebelumnya Prof, tapi belum dapat goalsnya. Dan ternyata para guru itu juga banyak yang belum selesai dengan dirinya. Banyak yang pernah punya masalah bullying. Saya sendiri menjadi korban bullying dulu. Tapi saya sudah selesai dengan diri saya, makanya saya sekarang fokus dengan cerita bullying. Nah, itu satu. Yang kedua, cerita bullying ini kan menarik kalau diminati banyak orang gitu lah. Bukan berarti guru-guru cenderung ke yang guru SD, itu kalau kita diskusi cerita bullying Prof, dia bilang, Bu Tati banyak kali kerjaan kami. Ada administrasi ini, ada itu, sementara latar belakang mereka juga bukan di bimbingan konseling toh. Nah, akhirnya mungkin kebanyakan yang bermasalah itu bukan sebenarnya di SMP, tapi di SD yang saat ini anak belum berani speak up.
justru harusnya kita mendorong sekolah juga setidaknya melakukan lah, apakah bentuknya training ataukah para ahli yang di bidangnya itu bisa mengkonseling gurunya. Karena beberapa guru yang saya dampingin itu juga ternyata belum selesai dengan dirinya, Prof dan Ibu Teti. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kita ke mana dulu? Ke Barangkali Prof dulu? mungkin kita ke Prof dulu, silakan Prof. Nanti sambung oleh Bu. Ya, Teti, baik. Bu, ya. Baik, Bu Tati ya, dari Yayasan Ramhana ya. Ya. Aksi Baik. Oh ya. Iya, saya melihat bagus apa yang tadi saran. Dan kita lihat tadi kan, anak yang merasa dia berkuasa menguatkan yang anak lemah. Sama. Jadi kalau tingkat atas lagi nanti guru kepada siswa, dosen kepada mahasiswa. Makanya juga dosen kemarin kan ada juga Permendikbud baru Pak, itu pencegahan kekerasan seksual. Jadi kami semua dosen kami untuk menandatangani fakta integritas. Fakta integritas. Ya, baru dibolehkan mengajar masuk semester gasal kemarin, tahun berapa. Semua tidak ada yang tidak. Dan kita tantangani, itu komitmen. Jadi itu benar juga. Nah, mungkin itu bisa juga ke bawah, ya kan? Jadi guru dia juga ada pelakunya, ya kan? Di atas mungkin kepala sekolah kepada guru. Kita dengar juga ada cerita itu. Nanti direktur dengan apa? Stafnya, ya di bidang-bidang lain lah ya. Nah, maksudnya bukan bidang pendidikan. Jadi artinya kalau tadi dalam konteks sekolah, ya kan? Kita sudah buat sebenarnya tadi apanya? Tatanan itu tadi. Nah, kalau misalnya kita mau, tentu ini pada pemegang kebijakan. Jadi tadi kan kita katakan antisipasi tadi peran kebijakan udah lahir Permendikbud. Kemudian nanti dari sisi apa? Posisi dari konsekuensi itu hukum. Nah, ya kan? Nah, lalu yang ketiga antisipasi kita pendidikan keluarga tadi. Nah, 3 itu tadi. Nah, jadi kalau tadi kita sampaikan kepada pembangun kebijakan, mungkin kalau di sana itu dinas kabupaten kota, ya kan? Karena memang kata Bu apa tadi memang semua guru itu tadi belum tentu dia mendapatkan itu ya, tetapi mereka pernah mendapatkan SKS tentang itu tadi, psikologi pembelajaran ya. Ada mata kuliah itu MKDK ada sebenarnya. Nah, tetapi kalau yang diperlukan lagi, terserah direkomendasikan. Ada pemegang kebijakan gitu. Nah, jadi setiap yang LPTK itu untuk jadi guru kita bekali ya. Nah, begitu juga PPG. Nah, tetapi dia tidak memang menjadi guru konseling. Tapi kalau saya katakan semua guru sebenarnya guru bahasa, itu betul. Tapi tidak semua guru itu guru bimbingan konseling, memang. Tapi karena mengapa? Karena ketika mengajar kapan itu berbahasa mereka. Ketika bahasanya itu jelek, ditiru gitu. Jadi semua guru non bahasa harus juga berperilaku berbahasa yang baik. Gitu. Nah, selain tadi juga untuk mendorong untuk itu tadi, juga mendorong berbahasa baik, juga mengurangi tadi perundungan gitu. Nah, saya sepakat. Nah, saya pikir dari saya sini mungkin Oke, tambahkan Bu Teti. Dari Bu Teti Ibu mungkin silakan tambahan. Mungkin menambahkan, kemudian juga apa yang disampaikan Bu Tati tadi, guru juga manusia. Artinya proses guru mungkin dia pada saat di usia mungkin dia sebagai anak atau mungkin dia sebagai dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mungkin ada mengalami yang namanya perundungan atau bully yang masih menimbulkan trauma pada dirinya. Saya pernah mendengar guru yang bercerita tentang dia pernah mengalami bully, bahkan cenderung mengarah ke sexual harassment, jadi kekerasan. Namun karena itu tidak sampai terjadi, tapi ada trauma. Jadi ada bahasa yang dia sampaikan dan kemampuan guru tersebut bisa mengatasi kondisi seperti itu dan itu tidak terbawa, baik itu cara mendidik anaknya dan juga di dalam dia mendidik sebagai pendidik guru. Namun seperti judul kita hari ini kan ibarat fenomena ya, yang kelihatan itu yang di atas, yang di bawah, baik itu korban maupun sampai sejauh mana efek dari bully itu. Mungkin bahkan sampai sepanjang hidupnya, sepanjang kehidupannya yang menimbulkan trauma. Jadi baik itu dia korban dulu, yang dulu korban mungkin ada trauma dan sekarang dia menjadi guru, mungkin itu terbawa dengan sikapnya gitu ya, seperti itu. Jadi bisa karena tidak selesai
Dalam arti dia menyimpan itu menjadi kondisi yang menimbulkan sakit yang dia simpan, dia reject, tapi itu menimbulkan trauma pada dirinya. Nah itu gunanya di bimbingan dan konseling itu biasanya di kita juga harus semua guru itu paham, walaupun dia bukan guru bimbingan konseling. Makanya ada beberapa kayak karena saya juga dosen, masuk ke beberapa program studi yang bukan prodinya bimbingan konseling. Jadi setiap pendidik itu paham bagaimana dia memahami usia tumbuh kembang siswanya, memahami permasalahan usia mereka di usia perkembangannya, dan bahasa tadi seperti yang Prof sampaikan. Ternyata bully itu tidak hanya harus dia terluka gitu ya, luka atau secara fisik harus ke rumah sakit baru diekspos gitu ya. Bahkan itu bagaimana dari awal, dari verbalnya, komunikasinya, ada anak yang speak up-nya bisa dia langsung bisa menceritakan, Bu ini nakal, ini jahat, ini menyubit saya atau dan sebagainya. Tapi ada kan anak yang langsung diam. Akhirnya dia dengan dunianya gitu. Ini yang harus memang kita antisipasi, kita memang semua peduli. Bully itu harus dihentikan karena yang harus kita sampaikan adalah cinta dan kasih sayang pada generasi ke depan. Ini kita udah di ujung pula ini Zizi mau bertanya lagi nih Prof ya. Iya, banyak saya pertanyaan pastinya ya. Karena sudah di ujung acara kita, maka kita berikanlah kesempatan kepada dua narasumber kita untuk memberikan closing statement, mungkin diawali dari Bu Teti, nanti ditutup oleh profesor kita. Baik, silakan singkat padat tepat. Silakan Ibu. Ya, bullying atau di perundungan ini adalah tugas kita bersama karena kita menyayangi anak bangsa kita ini. Mari sama-sama kita komitmen untuk menjaga generasi dengan stop perundungan, untuk generasi ke depan bisa generasi yang berani, generasi yang handal, generasi yang siap melanjutkan hingga kita mencapai nantinya Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Ibu Teti dan silakan Prof sebagai penutup. Baik, para pemirsa yang berada di rumah dan di mana saja berada, kita ingin menciptakan insan generasi emas ya, 2045. Ya, supaya dia menjadi berkah, tidak menjadi bencana. Kita harus mulai dari penanaman nilai-nilai karakter yang bagus. Ya kan? Tidak hanya dalam bentuk dia fisik. Nilai-nilai itu, nah dia tidak nampak dia. Nah jadi salah satu tadi untuk menciptakan generasi unggul tadi kita harus hentikan juga ini perundungan, ya kan perundungan itu tidak sehat, perundungan itu tidak normal gitu. Nah jadi intinya tadi kalau terjadi itu tadi mana generasi sehat yang kita tampilkan, bukan generasi unggul cerdas lagi, tapi justru kebalikannya gitu. Nah, oleh sebab itu mari dari sekarang kita sebagai insan baik di mana profesi kita, hentikan perundungan. Perundungan itu tidak sehat, minimalkan kejadian perundungan di mana-mana. Ini saya pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof dan Ibu Teti, terima kasih sudah hadir dan sharing bersama dengan kita. Tentunya kita ingin bertanya lebih banyak lagi, tapi waktu juga yang memutuskan ya. Untuk itu saya Ziva Zahrianis dan rekan saya. Baik ya, rekan saya Putra Andika Siagian, saya dia kayak kekurangan waktu nampaknya kita Iya, Saya betul, Putra Andika masih, Siagian undur diri. Terima kasih Zizi. Kali ini kita dengarkan lagu terakhir dari